Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan adik-adik untuk mengikuti perkuliahan ini. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ketiga kalinya. Kemarin-kemarin saya telah membahas bagaimana itu filsafat, apa objek kajiannya, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan ekonomi. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengupas tiga variabel, ya. Ada ilmu, ya, kemudian habis itu filsafat dan agama. Apa sih konsep dari masing-masing tiga variabel ini? Sekaligus nanti bagaimana hubungan antara ketiganya. Apakah ada relasi antara ilmu dengan filsafat? Apakah ada hubungan antara filsafat dengan agama? Apakah ada hubungan pula antara agama dengan ilmu? Oke, pertama kita satu pemahaman dulu bahwa cara berpikir yang benar, digunakan untuk mencari kebenaran, bahwa itu adalah sering kita gunakan dengan istilah filsafat, ya kan? Jadi filsafat itu adalah cara berpikir yang benar dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Jadi bahwa ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menemukan suatu kebenaran. Pertama, misalnya dengan ilmu. Dengan ilmu. Habis itu dengan berfilsafat juga kita bisa menemukan kebenaran. Baru habis itu dengan agama juga kita bisa menemukan kebenaran. Dari situ sebenarnya kebenaran yang seperti apa yang bisa ditempuh dengan cara menemukan ilmunya, kemudian kebenaran seperti apa pula yang bisa dicari dengan menggunakan filsafat, juga kebenaran seperti apa yang digunakan, ya, sebagai hasil daripada cara pencarian kebenaran dengan menggunakan agama. Dalam ajaran agama, ya, dalam ajaran agama Islam misalnya dikatakan bahwa manusia itu diciptakan secara sempurna. Kesempurnaan itu misalnya meliputi akal sebagai hal yang prioritas, begitu. Kesempurnaan misalnya kalau misalnya kita tinjau dari segi kesempurnaan akal, maka di sini sebenarnya dari akal itu kita bisa menemukan hal-hal yang sifatnya realistis. Kesempurnaan katanya kalau dalam agama dikatakan bahwa hal yang diberikan oleh Allah, gitu kan? Kalau misalnya menurut Bros, manusia itu merupakan masterpiece dari Tuhan, bahwa manusia itu adalah mahakarya, karya khusus dari Tuhan, gitu kan? Mahakarya Tuhan, bentuk mahakarya, bentuk karya luar biasa Tuhan itu adalah manusia. Kenapa? Silahkan diresapi, silahkan dipikirkan apa hal yang luar biasa dari diri manusia itu sendiri. Karena itu manusia, ya, dijadikan bahwa ia adalah makhluk istimewa. Keistimewaannya misalnya muncul ketika ia bisa mengambil keputusan berdasarkan olah akalnya, berdasarkan logikanya, sehingga keputusan yang diambil manusia diduga bahwa itu adalah keputusan terbaik karena dibarengi oleh analisis akal. Jadi sehingga memungkinkan ia berpikir dan bernalar dalam mencari kebenaran yang tepat. Jadi seperti itu. Kemudian dengan akal, ya, manusia dapat berpikir dan bernalar. Jadi manusia itu berpikirnya misalnya dengan nalar. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa manusia itu dilengkapi dengan otak misalnya, ciptaan lain juga punya otak. Akan tetapi cara, ya, berpikir itu berbeda. Kalau misalnya dikatakan apakah misalnya hewan juga berpikir,
Ini yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama, bahwa kalau misalnya dari tinjauan biologi misalnya, manusia itu tergolong dalam cakupan mamalia misalnya. Jadi ketika apa bedanya misalnya otak manusia dengan otak simpanse gitu kan? Jadi apa bedanya cara berpikirnya misalnya? Jadi seperti itu. Jadi terlalu naif jika misalnya kita mengatakan bahwa hanya manusia yang berpikir, yang lain enggak. Itu namanya terlalu egois dengan prinsip kita sebagai manusia. Jadi gitu. Kemudian bahwa manusia itu dibekali dengan yang namanya pengetahuan. Oke. Mula-mula pengetahuan diperoleh itu adalah berupa pengetahuan biasa. Awalnya apa yang kita ketahui itu adalah pengetahuan biasa saja. Namun pada perkembangannya, akal manusia mencari keterangan yang dapat membenarkan tentang mengapa sesuatu hal itu bisa terjadi. Misalnya seperti ini. Ketika misalnya tiba-tiba inflasi. Jadi akal kita akan bertanya, kenapa itu sampai terjadi? Maka muncullah analisis-analisis berikutnya yang menyertai, yang akan menjawab, yang akan menjawab dari pertanyaan itu. Muncullah praduga-praduga sebagai jalan masuknya pengetahuan baru. Kemudian sifat akal itu mendorong manusia untuk memperoleh pengetahuan baru. Ketika misalnya di benak kita muncul pertanyaan, maka selanjutnya akibat dari pertanyaan itu maka kita diarahkan untuk mencari tahu. Misalnya kita bertanya, misalnya kenapa barang ini harganya tinggi, maka kita sudah mulai berpikir untuk menjawab pertanyaan itu, bahwa barang ini harganya tinggi karena ini dan ini. Misalnya sekarang misalnya terjadi penurunan daya beli masyarakat misalnya karena ini dan ini. Jadi ketika ada pertanyaan dalam akal kita, maka secara otomatis otak kita akan bekerja mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang kita munculkan dalam pikiran kita itu. Jadi bahkan mempertanyakan tentang kebenaran itu sendiri. Kalau misalnya dikatakan bahwa sekarang musim COVID-19 ini misalnya mempengaruhi atau memperlambat perkembangan ekonomi bangsa. Orang berkatanya seperti itu. Apakah itu benar? Maka sampailah kita pada proses mempertanyakan. Apakah yang benar itu benar adanya gitu kan? Apakah yang terjadi umum itu misalnya benar atau tidak benar? Konteks berpikir yang lebih tinggi misalnya adalah mempertanyakan yang benar. Mempertanyakan yang benar maksudnya adalah kita ingin mencari tahu apakah itu benar adanya ataukah misalnya tidak benar hanya karena sifatnya umum diterima oleh masyarakat sehingga itu dibenarkan. Jadi seperti itu. Karena sebagian besar konteks kebenaran itu dipengaruhi oleh konteks penggunaan misalnya. Karena berlaku umum semua masyarakat terima misalnya, maka itu dianggap benar. Padahal sebenarnya misalnya salah gitu kan. Jadi sementara kalau misalnya kita kembali kepada prinsip kebenaran itu sendiri, itu benar adanya bukan karena penggunaannya yang banyak, bukan karena keterterimaannya yang banyak, akan tetapi kebenaran itu diterangkan oleh kebenaran itu sendiri. Misalnya kalau misalnya contoh konkretnya gini, dulu semasa beberapa puluhan ratusan tahun silam, orang beranggapan bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Anggapannya orang seperti itu, matahari mengelilingi bumi. Masyarakat seantero itu tahu, beranggapan masyarakat mengelilingi bumi.
Habis itu ada orang bertanya, apakah benar matahari mengelilingi bumi? Kemudian habis itu diselidikilah. Nah, jadi muncul dulu pertanyaan dalam pikiran, oke, kita mempertanyakan dulu hal yang benar itu. Kemudian habis itu, setelah kita mengajukan pertanyaan, maka kita harus berujung pada pencarian pengetahuan dengan cara misalnya penyelidikan kah, penelitian kah, atau mungkin pendugaan atau analisis, disilahkan. Akan tetapi kita mempertanyakan hal yang benar lebih dulu. Saya kembali ke kisah tadi. Kemudian setelah orang beranggapan umum bahwa ini kalau misalnya matahari ini mengelilingi bumi. Dulu orang percaya itu benar-benar terjadi bahwa matahari mengelilingi bumi. Kemudian muncul orang yang bertanya, apakah benar matahari mengelilingi bumi misalnya? Kemudian dilakukanlah analisa, dilakukanlah olah akal, dilakukanlah perhitungan, dilakukanlah analisis. Didapatkan bahwa ternyata bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari, yang dikenal dengan geosentris dan heliosentris. Kalau heliosentris itu bumi mengelilingi matahari. Kalau geosentris itu matahari mengelilingi bumi. Sampai kemudian diancam, kenapa sampai keluar pendapat menentang kebenaran katanya. Sampai sekarang dipercaya dan diketahui bahwa bumi yang mengelilingi matahari itu akibat dari orang-orang yang mempertanyakan kebenaran. Jadi seperti itu. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang selalu mempertanyakan, baik itu yang salah, yang benar, yang ada atau yang tidak ada. Orang berfilsafat itu mempertanyakan misalnya ada, kenapa dia ada? Gitu kan? Misalnya uang, kenapa harus ada uang? Jadi dalam uang itu ada apa? Misalnya berikutnya misalnya fungsi uang apa? Gitu kan? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan filsafat sehingga akan mengantarkan kita pada proses pencarian pengetahuan hingga akhirnya kita akan sampai pada titik pengetahuan baru. Oke. Kalau sudah sampai kita mengajukan pertanyaan pada hal-hal yang benar, maka sebenarnya permasalahannya tidak lagi sederhana. Oke. Kita akan mencari tahu lagi, ada hal yang kompleks di situ. Oke. Jadi yang penting misalnya kita tidak mempertanyakan kebenaran agama misalnya. Boleh kita mempertanyakan kebenaran agama, tapi setidaknya kita sudah punya dasar, kita sudah punya sudut pandang yang jelas tentang apa itu agama. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya dibawa ke ekonomi misalnya, kita mempertanyakan hal-hal yang benar. Oke, bisa juga. Misalnya produknya seperti ini. Kenapa tidak seperti ini? Jadi seperti itu. Jadi kebijakannya misalnya untuk membangun pembangunan atau pengembangan UMKM seperti ini. Kenapa tidak dibuat model lain? Jadi istilahnya kita mempertanyakan hal-hal yang umum di mana sebenarnya kita berusaha untuk menemukan pengetahuan baru di balik hal yang umum itu. Kemudian manusia akan mulai menanyakan tentang apakah hakikat kebenaran itu. Oke? Dan bagaimana cara memperoleh kebenaran itu. Jadi pertama apa itu, kemudian bagaimana cara mendapatkan itu. Misalnya gini, kita bicara tentang barang misalnya. Barang itu apa? Kemudian bagaimana cara memperolehnya? Disinilah misalnya ada kode etik dalam bisnis misalnya, bagaimana cara mendapatkan itu. Jangan sampai misalnya dapatnya dari hal yang salah, meskipun benar barangnya misalnya, akan tetapi cara mendapatkannya adalah salah. Jadi konteks kebenaran dan kebenaran ini perlu dikaji lebih dalam. Nanti kita ambil satu kali pertemuan untuk mengkaji sebenarnya apa itu benar dan apa itu salah. Jadi gitu. Kemudian berikutnya sampai akhirnya kita akan berpikir bahwa untuk apakah kebenaran itu dicari?
apakah kita punya kepentingan terhadap kebenaran itu untuk diungkap atau dicari atau tidak, gitu kan? Kalau misalnya tidak, hanya berangkat dari sifat ingin tahu kita, itu adalah kebenaran yang murni. Dalam artian, ketika kebenaran itu dicampuri dengan unsur kepentingan, maka itulah yang diragukan akan muncul subjektivitas dalam kebenaran itu. Sementara sifatnya kebenaran adalah kebenaran mutlak. Jadi gitu. Pada tingkat perkembangan seperti ini, maka timbul dalam diri manusia kebutuhan untuk mencari tahu hakikat kebenaran. Kita butuh untuk mencari tahu hakikat kebenaran bukan karena kepentingan kita, akan tetapi karena kepentingan kebenaran itu sendiri. Untuk mendapatkan kebenaran, yang diinginkan dapat dilakukan melalui 3 jalan. Jadi ada 3 jalan untuk menemukan kebenaran. Pertama, kita menggunakan pendekatan ilmu sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Kemudian kita menggunakan filsafat sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Kemudian kita menggunakan agama untuk menemukan kebenaran. Ketiga jalan kebenaran ini punya cara tersendiri dalam mencari, mendekati, atau menemukan kebenaran. Cara ilmu berbeda dengan cara filsafat menemukan kebenaran, berbeda dengan cara agama dalam menemukan kebenaran. Sehingga perlu dijelaskan kiranya apa hubungan ketiganya, sehingga kita berasumsi bahwa 3 hal ini punya cara masing-masing untuk mencapai kebenaran, gitu kan? Pertama adalah kita kembali kepada konteks ilmu. Kata ilmu itu sebenarnya asalnya dari bahasa Arab al-ilm, yang biasa dalam Indonesianya disebut dengan pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan sains. Jadi sains itu bukan hanya bersifat yang yang kita anggap sebagai natural science atau ilmu alam. Sains itu bukan hanya ilmu alam, ilmu sosial pun itu bagian dari sains, bagian dari ilmu pengetahuan. Cuman anggapan kita yang telah beredar bahwa ketika menyebut sains, maka itu adalah hal yang bersifat atau berpatokan pada ilmu alam, padahal tidak. Cakupan sains itu luas. Jadi kita akan menjelaskan ada namanya pengetahuan biasa atau disebut dengan knowledge. Kemudian misalnya ada hal yang pengetahuan ilmiah. Kita ke knowledge dulu, pengetahuan ya. Atau pengetahuan biasa. Knowledge itu pengetahuan biasa yang diperoleh tanpa harus menggunakan metode ilmiah. Adalah cara yang biasa untuk digunakan dalam menemukan keilmuan, misalnya yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa dikatakan bahwa pengetahuan jenis knowledge ini adalah pengetahuan pengalaman. Karena pengetahuan jenis ini lebih banyak didapatkan dari pengalaman sehari-hari. Kalau misalnya pengetahuan ilmiah itu adalah hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum yang telah diselidiki oleh manusia. Jadi gitu. Jadi kalau ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah itu merupakan hasil penyelidikan sehingga dikatakan ini benar, ini salah. Itulah konsep daripada ilmu pengetahuan. Kalau misalnya kita beranggapan bahwa misalnya air itu jatuh ke bawah misalnya, itu karena gravitasi. Bagaimana kalau misalnya air misalnya disemprot ke atas? Apa yang terjadi misalnya? Ada hal apa di situ sehingga dia naik ke atas? Jadi itulah misalnya beberapa pertanyaan. Jadi butuh penyelidikan di situ, tidak hanya sebatas argumentasi. Kemudian habis itu ilmu pengetahuan itu harus bisa dijangkau oleh akal, harus bisa dirasakan oleh panca indera.
yang kebenarannya juga sebenarnya dapat diuji secara empiris, oke. Kemudian bisa juga diriset melalui penelitian atau mungkin melalui percobaan. Oke. Kemudian yang dapat disebut ilmu itu, sesuatu itu misalnya dapat disebut ilmu apabila mengandung 6 komponen. Jadi ilmu itu harus punya masalah, ilmu itu harus melalui misalnya sikap penelitian, ilmu itu punya metode, ilmu itu punya aktivitas. Dan nantinya misalnya pencarian ilmu itu sampai pada kesimpulan. Kesimpulan inilah kita mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan ilmiah. Oke. Dalam beberapa pakar menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari sains, atau dalam Islam dikatakan mungkin itu adalah ilmu akliyah atau ilmu falsafiyah, yaitu ilmu yang diperoleh melalui penggunaan akal dan kecendekiaan. Jadi ada beberapa ilmu yang kita cari, yang kita dekati itu dengan menggunakan teknik akal dan cara berpikir logis. Oke. Pandangan juga ya ini disampaikan oleh Kunto Wibisono bahwa ilmu itu bisa menggunakan akal untuk mencarinya. Kemudian habis itu, dahulu itu dikatakan bahwa ilmu pengetahuan identik dengan filsafat. Di masa-masa dulu yang berkembang itu adalah filsafat. Belum banyak orang yang melakukan penelitian, sehingga orang hanya menggunakan kecerdasan berpikirnya untuk bisa mengatakan ini benar atau salah. Orang dulu belum bisa misalnya menghitung bagaimana luar angkasa. Oke, orang dulu belum menginjak sampai luar angkasa, tapi mereka sudah punya hitungan-hitungan kasar yang bisa memprediksi apa yang ada di luar angkasa. Itu adalah hasil dari analisa akal, gitu kan. Jadi dulu berpikirnya adalah suatu keilmuan itu dulu belum dikenal, misalnya ini astrofisika, ini misalnya ekonomi syariah, ini ekonomi apa, nggak dikenal. Yang orang kenal dulu adalah bagaimana orang berpikir. Jadi kalau misalnya pada masa dahulu itu, orang susah membedakan dia ini orang ekonomi atau orang sosial, atau orang sosiologi misalnya. Karena pandangannya ke semua lini dia bisa capai. Bicara ekonomi bisa, bicara sosiologi bisa misalnya, bicara pertahanan bisa. Orang seperti itu dulu ada. Karena kenapa? Dia punya kecerdasan filsafat. Jadi kecerdasan filsafat itu tidak terbatas pada satu sisi bidang. Akan tetapi cara berpikirnya itu general dan bisa berlaku di mana saja. Karena apa? Dia terbiasa menggunakan akalnya untuk mencapai atau mendekati kebenaran. Jadi sehingga pembatasan bergantung pada sistem filsafat yang dianutnya. Oke. Perkembangan filsafat itu mengantarkan pada konfigurasi. Misalnya ada pohon ilmu pengetahuan. Filsafat berkembang, kemudian habis itu masuk pohon ilmu pengetahuan. Muncullah ekonomi, muncullah akuntansi, muncullah misalnya pembangunan, muncullah misalnya akuntansi syariah dan sebagainya. Itu bagian daripada pohon pengetahuan yang dikembangkan daripada ilmu filsafat. Jadi gitu. Awalnya dulu orang tidak bicara mengenai ekonomi, misalnya politik dan semacamnya. Ada orang-orang yang pakar di segala lini itu. Mereka adalah orang-orang yang bagus dalam berfilsafat. Oke. Ilmu pengetahuan itu dapat dipahami dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi fenomenal. Di sini kita beranggapan bahwa ilmu ekonomi itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Dimensi yang digunakan untuk memahami ilmu pengetahuan itu adalah pertama ada dimensi fenomenal. Dimensi fenomenal itu ialah ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai bagian dari masyarakat, proses atau produk. Oke, jadi ada ilmu pengetahuan yang nampak. Itu disebut dengan dimensi fenomenal. Ilmu pengetahuan yang nampak yang dikaji melalui filsafat. Orang bertanya misalnya tentang apa itu yang ada itu. Oke. Jadi orang bertanya tentang hal-hal yang fenomenal. Jadi dengan demikian bahwa
Ilmu pengetahuan itu dilandasi oleh kaidah-kaidah yang berasal dari Robert Merton. Ada yang disebut dengan universalisme, ada yang disebut dengan komunalisme, ada yang disebut dengan disinterestedness, dan ada pula yang disebut dengan organized skeptis, atau skeptis yang teratur. Jadi kaidah-kaidah dalam ilmu pengetahuan ini, misalnya silahkan dicari, ada konsep universalisme yang mengandang bahwa suatu ilmu pengetahuan itu harusnya bersifat universal. Jadi suatu hal bersifat universal harus berlaku di semua kalangan. Berikutnya misalnya di dalam dimensi kedua ada dimensi struktural, yaitu ilmu pengetahuan harus terstruktur, dibangun atas beberapa komponen dan objek, dan kemudian ilmu pengetahuan itu dihasilkan dari proses penelitian, dari proses penyelidikan. Itulah ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa tahu misalnya racun itu bisa mematikan, itu melalui proses penelitian, melalui proses penyelidikan, gitu kan. Jadi masa depan perusahaan kita misalnya akan suram, misalnya itu melalui proses pengkajian dan analisis data, gitu kan. Kemudian habis itu melalui penelitian itu ada yang disebut Gegenstand. Itu adalah merupakan peristiwa untuk mempertanyakan mengenai titik henti atau motif. Kenapa sampai hal itu bisa terjadi, gitu kan. Jadi itu adalah pertanyaan dalam filsafat. Kemudian habis itu akan dikaji dalam proses penyelidikan atau penelitian, karena pengetahuan yang berangkat dari proses penelitian dan penyidikan yang universal tadi itu diyakini bisa melahirkan atau mendekati kebenaran yang sesungguhnya, gitu. Kemudian berikutnya ada filsafat, tadi pengetahuan, sekarang filsafat. Kalau misalnya kita kembali kepada pengertian yang yang umum di masyarakat, bahwa filsafat itu sebenarnya adalah aktivitas kita dalam berpikir. Ketika orang sudah berpikir mengapa sampai ini ada, kemudian bagaimana dia adanya, kemudian untuk apa dia ada, itu sebenarnya orang berfilsafat. Orang berfilsafat itu tidak semua kreasinya adalah, tidak semua tindakan kosong. Jadi gitu. Orang yang punya imajinasi tinggi itu sebenarnya lebih tepat ketika misalnya dia berfilsafat. Jadi ini pandangan awam, bahwa orang berfilsafat itu sebenarnya adalah orang yang berpikir. Bagaimana kualitas filsafat kita menentukan bagaimana kualitas pikiran kita. Yang perlu dipahami bahwa buah dari filsafat adalah pikiran. Buah dari pikiran misalnya akan muncul dalam bentuk teorema, atau mungkin akan muncul dalam bentuk misalnya hal wujud berupa produk kalau dalam bentuk ekonomi. Misalnya kita bicara tentang dalam industri misalnya. Misalnya orang mendesain mobil, motor, atau mungkin produk lain. Orang tersebut harus bisa berpikir, kenapa harus begini modelnya, gitu kan? Kenapa bukan model lain? Maka muncullah inovasi-inovasi. Oh, ini dibuat begini karena begini. Ini dibuat begini karena begini. Cobalah lihat misalnya, banyak produk-produk yang dulunya misalnya anggaplah televisi. Televisi itu dulu besar ukurannya, belakangnya tabungnya besar. Kemudian semakin kesini semakin ramping, gitu kan. Di situ bahwa ada proses berpikir. Misalnya gini, ada masalah yang terjadi. Televisinya misalnya besar, habis itu ini berat. Kalau ringan dengan tetap fungsi yang sama, bisa nggak? Inilah kegiatan berpikir. Maka dibuatlah analisa-analisa. Baik itu misalnya analisa isinya, analisa desainnya, analisa fungsinya. Di situ. Jadi muncullah inovasi-inovasi. Jadi inovasi dalam produk itu merupakan
proses berpikir dari filsafat, itulah outputnya. Produk itu output dari proses berpikir. Jadi seperti itu. Orang misalnya fashion, baju atau apalah begitu. Nah, ketika misalnya sang desainer itu mendesain barang itu, dia sudah berpikir kenapa harus seperti ini, kenapa warna ini di sini, kenapa misalnya kainnya harus begini. Proses analisa berpikir itulah yang disebut sebenarnya berangkat dari proses analisa filsafat. Jadi gitu. Jadi misalnya nanti kita akan berpikir, kita akan belajar tentang cakupan filsafat itu, misalnya ada konsep etika, estetika, dan logika. Bahwa misalnya sesuatu itu harus memenuhi unsur logika, harus masuk akal. Ya, sehingga inovasi dalam produk itu adalah berangkat dari rekomendasi logika. Kalau nggak logis, kalau nggak masuk akal, nggak mungkin produk diadakan gitu kan. Kalau misalnya ada berikutnya aspek etika. Ada produk yang melanggar etika misalnya, maka itu juga tidak direkomendasikan untuk digunakan misalnya. Karena dari segi kajian filsafat dia cacat dari segi etikanya. Misalnya orang kembali ke fashion tadi, orang mendesain pakaian. Habis itu di pakaian itu sebenarnya ada kode-kode yang melanggar etika. Etikanya misalnya itu boleh berupa pandangan masyarakat atau etika yang bertolak belakang dengan agama. Jadi itu konsep kajian filsafat dari sebuah produk. Jadi suatu produk itu harus masuk akal. Kemudian harus memenuhi unsur etika. Habis itu ada memenuhi unsur estetika. Itu bagus nggak itu? Itu indah nggak? Misalnya sang desainer, misalnya seorang arsitek mendesain sebuah bangunan, bukan sekedar fungsinya bisa menampung atau bisa menjadi aula pertemuan misalnya. Kalau cuma aula pertemuan buat sembarang aja, yang penting orangnya bisa masuk. Akan tetapi dia pun mengedepankan bahwa apakah gedung yang akan saya rancang ini misalnya itu indah atau tidak. Nah, itulah bahwa ketiga konsep ini dalam filsafat dan pencarian pengetahuan itu dibutuhkan. Jadi ada etika, estetika, dan logika. Kemudian berikutnya, saya kembali ke tadi ya, bahwa filsafat itu adalah sebuah kegiatan berpikir. Proses berpikir itulah filsafat. Kemudian pemahaman seperti ini mungkin tidak ini hal yang umum, akan tetapi bahwa orang berpikir, umumnya kita dapat begini, setiap filsuf adalah pemikir, ini benar. Akan tetapi tidak semua kegiatan berpikir itu berfilsafat. Oke? Ada yang berpikir saya mau makan apa, itu bukan filsafat itu. Berfilsafat itu adalah ketika pikiran kita sudah lebih dalam jangkauannya, maka itu adalah kegiatan berpikir. Oke. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah unsur karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan berpikir itu masuk dalam kategori filsafat. Menurut Louis Katzoff, ada 6 ciri yang menentukan misalnya apakah kegiatan berpikir kita itu bisa disebut sebagai filsafat atau tidak. Pertama, itu harus membentuk konsep, harus membentuk bagan konsepsional. Jadi kegiatan berpikir yang dimaksudkan untuk bisa dikategorikan sebagai kegiatan filsafat adalah dia harus menyusun bagan konsepsional. Artinya apa? Falsafah atau filsafat merupakan pemikiran tentang pengalaman berupa hal-hal atau proses yang bersifat umum. Sehingga misalnya hal ketika itu berupa pengalaman, maka kita akan bertanya, kok seperti itu? Kenapa sampai seperti itu? Kenapa tidak seperti ini? Jadi itulah proses kegiatan berpikir dalam berfilsafat gitu kan. Kemudian yang kedua adalah sebuah kegiatan berpikir itu harus saling berhubungan antara jawaban kefilsafatannya. Filsafat itu punya kaitan antara pertanyaan dan jawaban.
Oke, jadi ada pertanyaan, kemudian jawabannya juga punya keterkaitan dengan pertanyaan itu. Karena dengan memperhatikan perbedaan tipe pertanyaan dan pernyataan yang diajukan, maka aliran filsafat yang berlainan bisa dibedakan. Jadi aliran filsafat itu ada. Jadi mereka punya pandangan tersendiri terhadap beberapa cara berpikir. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, suatu pikiran itu harus bersifat koheren. Koheren itu artinya bagan konsepsional yang telah kita bangun tadi harus berupa hasil perenungan, yang konsisten. Jadi hasil perenungan yang konsisten. Bagaimana kalau tidak konsisten? Berarti di situ ada hal yang keliru. Konsisten dalam artian suatu argumen kefilsafatan itu tetap pada beberapa keadaan. Perenungan filsafat itu tidak boleh mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Harus satu arah pernyataannya, hasilnya satu arah. Jadi kemudian habis tidak runtut dan inkonsisten. Dia tidak boleh kemudian dia tidak boleh inkonsisten, dia harus konsisten. Baru habis itu keempat adalah filsafat merupakan pemikiran rasional. Jadi filsafat itu harus bisa rasional. Jadi kalau misalnya tadi berpikir itu adalah bagian dari filsafat, akan tetapi tidak semua kegiatan berpikir masuk dalam filsafat. Jadi pemikiran yang dimaksud adalah pemikiran yang rasional yang bisa diterima masuk dalam kajian filsafat. Perenungan kefilsafatan berusaha menyusun suatu bagan konsepsional tadi dengan bagan-bagan lainnya yang logis atau masuk akal. Kemudian pada kesimpulannya bahwa pemikiran itu adalah diperoleh oleh premis-premis yang telah ditetapkan dengan baik. Bahwa premis di sini artinya adalah pernyataan-pernyataan umum yang bisa diterima. Jadi gitu. Kemudian yang kelima adalah suatu kegiatan berpikir itu bisa masuk dalam kajian filsafat, itu pikiran itu harus menyeluruh atau komprehensif. Dalam arti bahwa filsafat itu mencari kebenaran tentang segala sesuatu, kemudian dinyatakan dalam pernyataan yang paling umum. Paling umum maksudnya bukan pernyataan konten materinya yang umum, akan tetapi efek dari pernyataan itu adalah berlaku umum. Sehingga kemudian orang bisa mengatakan ini benar, ini salah. Maka jika tidak demikian, maka filsafat akan ditolak atau akan dikatakan berat sebelah, tidak memadai kalau misalnya dia tidak berlaku universal. Jadi gitu. Kemudian yang keenam, bahwa pemikiran kefilsafatan itu harus memahami segala yang ada dengan menyusun pandangan tersendiri. Jadi dia harus berangkat dari pemahaman. Kita baca dulu kondisi gitu kan. Kita baca dulu misalnya beberapa patokan yang berkaitan dengan apa yang akan kita pikirkan. Kemudian habis itu kita merenungkan kira-kira solusinya apa, misalnya ada apa di situ seharusnya dipikirkan. Bahwa kegiatan filsafat itu bukan tiba saat tiba akal, akan tetapi dia merupakan hasil pengkajian dan analisa akal gitu. Kemudian habis itu kita akan sampai pada kesimpulan bahwa filsafat merupakan hasil perenungan. Jadi begitu. Filsafat merupakan hasil perenungan. Tidak jarang misalnya orang-orang terdahulu ketika ingin memutuskan sesuatu, ketika misalnya ingin mempelajari sesuatu, maka mereka merenung. Dalam artian merenung dalam hal menyepi maksudnya. Kemudian habis itu mungkin merenung dalam kondisi-kondisi yang lain. Yang penting fokus berpikir pada apa yang sedang menjadi target filsafat yang ingin diselesaikan. Jadi gitu.
Sampai akhirnya kita akan bertanya, apa sesungguhnya yang membedakan antara pemikiran kefilsafatan dengan pemikiran yang lain? Oke, seperti saya jelaskan tadi, kalau filsafat itu berangkat dari beberapa aturan tadi, sehingga beberapa kegiatan berpikir tidak masuk dalam kegiatan kefilsafatan. Nanti mungkin sebagai output dari kegiatan kefilsafatan itu adalah kita akan sampai pada putusan yang paling bijaksana, yang bisa memahami orang lain, paham dari segala keadaan. Oke. Kemudian filsafat itu bisa mendorong kita untuk memperlakukan fakta atau memandang fakta secara lebih dalam. Kalau misalnya kita melihat kemiskinan, ini miskin, bukan berarti kita langsung kategorikan ini miskin, tapi kita akan berpikir lebih dalam kenapa dia miskin. Oke, miskin ini yang kita observasi, miskin itu apa? Kita punya indikator, ini miskin karena nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, dan dia seperti ini. Jadi wujud dari pertanyaan apa itu, artinya kita telah melakukan observasi pengamatan. Kemudian akan ada pertanyaan susulan. Kenapa sampai dia miskin? Muncullah pengkajian, oh begini karena dia miskin karena ini. Bagaimana caranya hingga dia miskin? Muncul lagi pertanyaan ini dan ini. Pernyataan untuk jawaban itu misalnya, tapi ini berangkat dari hasil analisa. Maka dengan demikian bahwa filsafat itu dipandang sebagai suatu hal yang abstrak, umum, remang-remang, dan melangit. Kadang orang berpikir pokoknya filsafat itu membingungkan. Akan tetapi yang perlu dipahami sebenarnya, orang berfilsafat itu adalah orang mengkaji lebih dalam. Ada apa di balik apa itu? Misalnya begini, sesuatu hal itu ini kenapa sampai terjadi? Mengapa sampai terjadi? Maka dikajilah. Dalam pertanyaan mengapa itu, ada mengapa yang berikutnya. Misalnya kenapa ini produksi pertanian rendah? Mengapa sampai produksi pertanian rendah? Kemudian dibalik, oh karena ini. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Oh karena ini. Kenapa lagi seperti itu? Karena ini. Sampai akhirnya kita akan menemukan solusi. Oh, untuk menyelesaikan masalah ini bukan bukan menjawab pertanyaan pertama, tapi harus diselesaikan dari dasar, kemudian nanti akan berefek selanjutnya sampai pada proses penemuan solusi dari masalah yang ada. Jadi begitu. Seorang filsafat itu adalah bukan menyelesaikan masalah dari titik yang nampak yang muncul, akan tetapi dia mengkaji di balik yang muncul itu ada apa. Siapa tahu masalahnya ada di situ untuk diselesaikan. Jadi gitu. Kemudian, jadi kalau misalnya ada orang beranggapan bahwa filsafat itu hal yang membingungkan, hal yang remang-remang, yang abstrak, itu biasa. Dalam artian, dia belum bisa menjangkau pada proses cara berpikir yang lebih dalam. Kemudian, kadang pun orang akan kita saksikan mereka berpikir bahwa filsafat itu sangat konkret, juga praktis. Bagi orang-orang tertentu, filsafat itu hal yang konkret, bukan hal yang imajinatif, bukan hal yang abstrak, tapi dia konkret. Dia bisa teramati. Dia juga praktis, bisa terlihat. Jadi jangan selalu mempertanyakan misalnya filsafat itu adalah hal yang membingungkan. Tidak. Tapi filsafat itu hal yang konkret yang bisa teramati. Bagi sebagian orang yang sudah mampu berpikir lebih dalam. Sekarang silakan kategorikan diri Anda misalnya. Apakah Anda adalah seorang pemikir yang ketika mendengar filsafat katakan, oh itu abstrak, itu membingungkan. Atau mungkin Anda adalah orang yang ketika mendengar kata filsafat, oh itu asyik. Itu praktis. Gitu kan? Silakan dicari tahu, dikoreksi dalam diri Anda masing-masing. Jadi ini pendapat si Stephen Palmquist ya, mengatakan bahwa para filsuf itu sekurang-kurangnya atau filosofis yang baik, menjadi filosof yang baik. Itu
tidak puas sampai mereka menggali sedalam-dalamnya. Jadi seorang filsuf itu, seorang pakar filsafat itu menggali sesuatu sedalam-dalamnya. Ada apa di balik apa, mengapa sampai terjadi misalnya. Kemudian apalagi ini, bagaimana bisa terjadi, untuk apa gitu kan. Kemudian persoalan mereka ajukan sendiri. Jadi para filsuf itu bertanya dengan dirinya, menyelidiki dengan dirinya, mencari masalah dengan dirinya melalui pikirannya. Oke, gagasan filsafat itu sulit dipahami bukan karena terlalu abstrak, bukan karena dia abstrak atau mungkin terlalu umum, nggak bisa dijelaskan misalnya begitu. Atau mungkin kita beranggapan filsafat itu melayang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi sebenarnya kita perlu pahami filsafat itu konkret sekali. Karena kita akan bertanya misalnya begini, ada produk barang, saya kembalikan ke kasus ekonomi. Seperti yang saya jelaskan tadi, suatu produk itu tidak langsung di launching atau keluar begitu saja sebelum melalui pengkajian-pengkajian. Apakah misalnya punya unsur manfaat kah? Tidak. Kalau misalnya tidak, berarti untuk apa produk itu ada. Jadi gitu. Misalnya begini sekarang. Orang berlomba-lomba mencari misalnya rumus yang tepat, pola yang tepat, atau mungkin senyawa yang tepat untuk bisa mencari tahu sebenarnya vaksin COVID yang tepat itu mana. Ini telah melalui pengkajian yang mendalam. Misalnya begini, kita sudah temukan, oh ini akan efektif misalnya, vaksinnya efektif nih, ada vaksin A misalnya. Sepertinya dia bisa menurunkan misalnya gangguan pernapasan, virus pun bisa mati. Oke. Unsur itu memenuhi. Bagaimana dengan unsur lain misalnya? Dia bisa menyembuhkan kesehatan dari segi gangguan pernapasan meliputi virus misalnya. Tapi bagaimana misalnya jika vaksin itu meruntuhkan atau merusak bagian organ tubuh yang lain? Dia tepat di satu, namun tidak tepat di satu, itu percuma. Olehnya membutuhkan kajian lebih dalam lagi untuk menentukan bahwa oh vaksin A ini cocok di A, cocok di B, cocok di C, gitu kan? Orang masih menemukan pola, jadi gitu. Misalnya dalam produk-produk kesehatan, misalnya dalam segi obat-obatan itu sudah melalui pengkajian lebih dalam. Artinya tidak hanya tepat di A, tapi dia juga harus tepat di B, tepat di C, tepat di D, gitu kan? Dia menyehatkan, misalnya dia menyehatkan pernapasan, juga harus menyehatkan pencernaan misalnya. Jangan sampai di pernapasan dia oke, tapi mengganggu pencernaan, bahkan misalnya mengganggu fungsi kerja tubuh organ yang lain. Itu yang diantisipasi, sehingga butuh kajian filsafat, butuh kajian penyelidikan mendalam untuk bisa menemukan hal yang tepat di beberapa indikator tadi. Oke. Kemudian filsafat ada kalanya menyentuh sedemikian hal-hal yang tidak dapat kita pahami karena pembahasannya terlalu dekat dengan kehidupan kita. Kemudian kita juga bisa berasumsi bahwa pada satu sisi filsafat itu bersifat abstrak. Bersifat abstrak. Namun di sisi lain kita akan menemukan bahwa filsafat itu konkret. Jadi ada orang-orang yang berpikir abstrak, ada orang-orang yang berpikir praktis. Orang yang memandang filsafat itu sebagai hal yang abstrak, mereka adalah tipikal orang yang konkret. Tipikal orang yang konkret, yang maunya sederhana saja, yang maunya nyata-nyata saja, tidak usah pakai cari yang lain-lain. Pokoknya apa yang ada itu aja. Itu adalah tipikal orang yang berpikir praktis. Dia tidak mau menerima hal-hal yang abstrak. Akan tetapi orang filsafat adalah orang yang terlatih untuk berpikir abstrak. Menjadikan yang abstrak itu menjadi praktis. Itulah orang-orang filsafat. Gitu kan? Memang terkesan hal ini adalah hal yang membingungkan. Tetapi sebenarnya kebingungan itu, kalau misalnya kita menemukan hal yang abstrak, kemudian kita cari relasinya dengan hal-hal yang praktis, maka kebingungan itu tidak akan lama kita ada di zona itu. Kita akan cepat keluar. Kemudian ada 4 unsur utama filsafat. Duanya adalah dalam bersifat teoritis,
Sedangkan yang terakhir bersifat praktis. Yang teoritis itulah yang saya katakan sebagai filsafat berpandangan abstrak. Yang praktis ya mereka yang beranggapan bahwa filsafat itu adalah hal yang praktis. Oke. Dua unsur teoritis adalah ada metafisik dan logika. Namanya kalau misalnya kita bicara tentang metafisik, itu kalau misalnya fisik kan berarti hal-hal yang sifatnya materi. Oke, yang fisik, yang nampak gitu kan, materialistik gitu. Kalau misalnya metafisik itu adalah kita berada dalam proses meta, bukan berarti unfisik ya. Kalau misalnya tanpa fisik itu mungkin hal yang sulit untuk dikaji dengan menggunakan akal. Akan tetapi kalau dia berada dalam zona metafisik, maka itu bisa dijangkau. Oke, metafisik itu artinya kalau misalnya orang bilang antara ada dan tiada, itu adalah metafisik. Dia ada dalam hal yang lain, tapi tidak ada dalam indikator yang lain. Itu metafisik. Oke, misalnya gini, kita bicara misalnya hantu gitu kan. Kita bicara hantu. Hantu itu misalnya ada dari persepsi yang lain, tidak ada dalam persepsi yang lain atau lainnya. Maka itulah misalnya dianggap objek kajian yang metafisik. Hal-hal yang bersifat mistis misalnya itu masuk dalam kajian metafisik. Kemudian berikutnya ada unsur logika. Oke. Logika itu adalah hal-hal yang bisa dijangkau oleh akal. Everything harus rasional. Kemudian metafisik itu bertugas menanyakan apa yang merupakan realitas puncaknya. Ini realitinya ada nggak gitu kan? Dia harus punya reality. Sedangkan logika itu berkaitan dengan persoalan bagaimana kita memaknainya. Bagaimana kita memahami maknanya, itu adalah konsep logika. Kalau A ke B, misalnya kita belajar A, B, C, D, E. A, B, C, D itu apa sih sebenarnya? Gitu kan? Dia bilang itu adalah simbol. Habis itu muncul lagi misalnya ketika B disambungkan dengan A menjadi ba. Habis itu misalnya lain-lain sebagainya. Jadi itu proses berpikir secara logis. Kemudian misalnya kalau tindakan berpikir logis lainnya misalnya gini. Ada barang misalnya yang akan kita jadikan sebagai lahan bisnis. Oke, kemudian habis itu harganya pun kita akan sesuaikan. Jadi itu adalah bagian dari hal-hal kajian dalam logika. Kemudian ada dua unsur filsafat, oke, yang bersifat praktis, yaitu sains dan ontologi. Oke, sains itu adalah ilmu pengetahuan, itu sifatnya praktis, bisa teramati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ontologi itu adalah ilmu terapan. Oke, dia bertanya tentang apa yang ada. Dia hanya mengkaji hal yang ada pokoknya. Pertanyaan yang digunakan dalam hal kajian ontologi ini adalah di mana misalnya, oke, di mana garis batas yang tepat antara pengetahuan dan kebebalan misalnya. Habis itu ontologi itu mempertanyakan makna ada. Misalnya begitu, adanya apa? Kenapa sampai ada? Untuk apa dia ada? Bentuknya seperti apa kalau dia ada? Itu adalah kajian dalam inti ontologi. Berikutnya, kalau menurut Palmquist ada 3 arah pemahaman berkaitan dengan filsafat. Pertama, bahwa filsafat sebagai penggunaan pemikiran yang logis, ya. Fungsinya adalah untuk memecahkan masalah yang sukar. Oke. Jadi orang kalau misalnya ingin menyelesaikan masalah yang sukar itu dengan menggunakan pendekatan filsafat. Oke, melalui penjernihan konsep-konsep, pandangan ini menjadi ciri khas aliran filsafat analitik. Oke, filsafat analitik ini beranggapan bahwa kalau ada masalah kita selesaikan dengan cara berpikir yang logis. Itu adalah filsafat. Kemudian yang kedua adalah dipandang bahwa filsafat sebagai jalan hidup. Maksudnya adalah filsafat itu tugasnya berkisar pada pemahaman hakikat. Oke, tujuan manusia, keberadaan manusia dan kerumitannya. Jadi dia mempelajari tentang hakikat. Oke. Jadi hal ini menjadi ciri dari eksistensialisme. Jadi
Eksistensialisme itu bahasanya makna dari ada itu apa? Eksis nggak dia gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah sebagai sintesa, filsafat sebagai sintesis atau kumpulan atau hasil analisa dari dua pemikiran pertama dan kedua tadi, yaitu konsep untuk memecahkan masalah, dan yang kedua adalah konsep yang mencakup eksistensialisme. Kemudian berikutnya agama. Oke. Agama ini merupakan sering dianggap sebagai suatu hal yang berupa sistem credo atau kepercayaan. Agama itu isinya bisa dibilang itu adalah doktrin untuk percaya, doktrin kepercayaan sebagiannya. Kemudian habis itu bisa berupa juga sistem nilai. Oke, berisikan sistem ajaran juga. Jadi ada doktrin kepercayaan, ada sistem nilai, ada sistem ajaran. Sistem ajaran inilah yang misalnya cakupannya sungguh luas. Oke, ada ajaran misalnya dalam agama, misalnya ada akidah dalam Islam ya, ada syariah misalnya, kemudian ada akhlak. Nah, dari ajaran akidah muncul ilmu kalam misalnya, atau ilmu teologi, atau ilmu ketuhanan. Dari ilmu syariah misalnya muncul ilmu fikih, dan dari syariah muncul ilmu fikih misalnya. Dari ajaran akhlak muncul ilmu etika. Sehingga dikatakan bahwa dalam Islam mencari ilmu itu adalah suatu hal yang wajib bagi setiap muslim. Kaitannya dengan ilmu agama. Kemudian Islam itu selain sebagai agama juga merupakan suatu sistem yang totalitas yang mengatur segala lini kehidupan manusia. Islam menyentuh setiap aspek humanitas, setiap aspek kemanusiaan. Etika dibahas, sistem nilai dibahas. Orientasinya apa? Orientasi dan pandangannya adalah kembali kepada aktivitas manusia. Dalam pandangan Islam bahwa semua pesan keagamaan itu terakumulasi dalam ibadah mahdah yang selalu berpikir pada kepentingan sosial. Relasi antara sistem keimanan dan sistem sosial ini dalam ajaran Islam itu satu hal yang padu. Satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Dalam sisi lain bahwa agama dapat dipandang dari tiga perspektif umum. Pertama sebagai sistem credo, sistem doktrin, dogma untuk percaya, tata keimanan atau tata keyakinan tentang adanya suatu zat yang mutlak, yaitu Tuhan, gitu kan. Yang kedua adalah dianggap sebagai agama itu suatu sistem ritual, di mana kita di situ diatur tata peribadatan manusia terhadap manusia yang dianggap mutlak, misalnya kita beribadah kepada zat yang mutlak, yaitu Tuhan, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah agama dianggap sebagai suatu sistem nilai. Ada di sana aturan yang harus dipatuhi, yang melandasi kehidupan manusia dalam menjalankan hubungan dengan Tuhannya maupun hubungan dengan sesamanya atau hubungan dengan semesta. Jadi gitu. Kalau menurut Ronald Glossop, gitu kan, mengartikan bahwa agama itu adalah perhatian manusia, human concern, gitu kan. Dia fokus di mana, perhatiannya kemana, gitu kan, yang melibatkan lebih banyak sekedar muatan intelektual. Bukan hanya intelektual yang dibahas dalam agama, tapi agama juga mencakup perasaan-perasaan, upacara tata peribadatan, praktek-praktek ritual tertentu misalnya, dan mungkin tidak hanya terbatas pada prinsip kepercayaan. Nanti kita belajar misalnya, kita akan hubungkan antara sistem kepercayaan dengan agama. Misalnya seperti yang diungkapkan oleh Harun Nasution. Dia membagi agama dalam dua kelompok. Pertama, agama sebagai ajaran dasar, yang terdapat dalam kitab suci. Artinya ketika itu kitab suci berarti diwahyukan oleh Tuhan. Resiko dari pengertian ini bahwa ajaran agama itu bersifat mutlak benar. Tidak boleh tidak. Ketika agama bilang A, maka itu A benar. Agama itu bersifat kekal, tidak berubah dan tidak boleh berubah, misalnya gitu.
Inilah sistem doktrin agama. Dan yang kedua adalah bahwa agama itu dipandang sebagai sebuah ajaran dasar yang diwahyukan tadi, sehingga memerlukan penafsiran. Bagaimana misalnya agama dilaksanakan? Oke, bagaimana kemudian menjelaskan agama itu kepada orang-orang tertentu? Sehingga kita bisa mengatakan bahwa agama itu kembali pada konsep 3 tadi. Ada sistem credo, ada sistem nilai, kemudian di dalamnya ada ajaran. Kemudian berikutnya, bagaimana mencakup atau menerangkan hubungan antara ketiganya? Yang pasti adalah manusia itu mencari dan menemukan kebenaran melalui 3 tadi ya. Ada ilmu, ada filsafat, ada agama. Masing-masing variabel ini telah saya jelaskan di atas. Ketiga ajaran ini sebenarnya memiliki unsur yang bisa menghubungkan antara ketiganya. Oke. Jadi ilmu proses pencarian kebenaran dengan 3 indikator tadi bisa menggunakan 3 perspektif. Atau mungkin kita mengkaji lebih dulu apa sih bedanya ajaran agama, filsafat dengan ilmu. Kalau agama itu kebenarannya datang dari Tuhan, maka kebenaran agama itu kebenaran mutlak. You nggak boleh bertanya tentang agama misalnya. You nggak boleh bertanya tentang Tuhan, tentang zatnya, tentang kuasanya misalnya. Sedangkan kebenaran filsafat dan ilmu itu adalah kebenaran relatif. Relatif artinya bisa benar, bisa salah. Bergantung pada jenis pembuktiannya, misalnya mana yang lebih tepat dan mana yang lebih diterima. Karena kenapa? Bahwa filsafat dan ilmu itu adalah usaha manusia untuk berpikir. Kebenaran filsafat itu spekulatif pokoknya. Dia menduga. Kebenaran ilmu berupa bersifat positif. Kenapa positif? Karena dia didasarkan pada proses pembuktian. Spekulatif, kenapa filsafat spekulatif? Karena dia tidak berangkat dari pembuktian, akan tetapi berangkat dari analisa pikiran. Kalau ilmu itu bersifat positif, karena dia berangkat dari proses percobaan penyelidikan. Jadi gitu. Yang kedua misalnya, agama itu memiliki aspek intelektual, namun tidak dilengkapi seperti misalnya yang ada dalam filsafat. Dalam filsafat, kepercayaan seseorang itu dilandasi dengan alasan, dan bukti, kemudian dapat diuji. Orang itu percaya atau tidak, orang memutuskan percaya kalau dalam kajian filsafat itu pokoknya punya alasan. Saya percaya karena ini, saya tidak percaya karena ini. Dalam agama tidak diberikan kebebasan, pokoknya you percaya. Jadi gitu. Sedangkan dalam agama kepercayaan itu tidak jarang ditentukan oleh faktor seruan atau kewenangan wahyu. Ada wahyu yang perlu diikuti, gitu. Kemudian kepercayaan agama disebut dengan kepercayaan filosofi. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan itu mencari kebenaran dengan jalan penelitian atau research atau pengalaman empirisme, gitu kan, atau percobaan eksperimen. Sedangkan filsafat itu menghampiri kebenaran melalui penggambaran akal, gitu kan. Boleh menggunakan cara-cara radikal, misalnya cara integral, cara universal dan bebas, namun tetap terikat pada rasionalitas dari produk filsafat itu sendiri. Kalau misalnya manusia mencari kebenaran dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, maka itu menggunakan filsafat. Kalau misalnya kita bertanya pada kitab suci, maka sebenarnya kalau pertanyaan kita berupa hal yang sifatnya rasional, misalnya yang menggunakan logika, maka jawabannya juga harus menggunakan logika. Yang keempat adalah filsafat dan ilmu itu disusun berdasarkan butir-butir pengetahuan. Sedangkan agama tidak menggunakan misalnya butir pengetahuan, dia menggunakan bukti wahyu sebagai sistem kebenarannya. Sehingga kebenaran agama dikatakan bahwa tidak bisa diganggu-gugat dan dia bersifat mutlak. Kemudian berikutnya yang kelima adalah agama itu diawali dengan sikap kepercayaan. You percaya dulu baru you cari tahu. Kalau filsafat itu diawali dengan keraguan.
ragu dulu baru cari tahu. Oke. Jadi itulah bedanya kajian filsafat dengan agama. Adapun kalau persamaannya itu pertama adalah agama itu filsafat maupun ilmu tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Meskipun masing-masing 3 indikator ini, baik agama, filsafat maupun ilmu, punya cara tersendiri dalam mendekati kebenaran. Kemudian yang kedua adalah filsafat dan ilmu itu berkaitan pada aspek-aspek intelektualnya. Begitu juga dengan agama. Aspek intelektual agama itu adalah tipe filsafat yang belum sempurna, elementer, gitu kan. Jadi ada hal-hal misalnya di mana logika tidak bisa menjangkau agama. Oke. Hubungan ketiganya adalah yang pertama, baik kebenaran spekulatif filsafat maupun kebenaran positif ilmu itu merupakan kebenaran relatif. Oke, karena ilmu dan filsafat adalah kebenaran relatif selain agama yang mutlak, gitu kan. Oleh karena itu keduanya tidak dapat dilepaskan dari kebenaran mutlak agama. Jadi dijadikanlah agama sebagai pengikat antara kebenaran spekulatif tadi yang dimiliki oleh ilmu dan filsafat. Sebagaimana juga agama tidak bisa semata-mata berpegang pada prinsip kebenaran mutlaknya saja. Tidak semua masalah yang dipertanyakan oleh manusia dapat dijawab dengan secara positif atau melalui pembuktian oleh ilmu pengetahuan. Oke. Jawaban agama misalnya ada yang sifatnya instan tanpa memerlukan penafsiran, pokoknya seperti ini wahyu, oke, seperti itu. Ada juga misalnya yang menyiratkan perlunya penafsiran atau ijtihad. Karena beberapa alasan, misalnya bahasa agama teks wahyu itu masih bersifat gagasan, atau mungkin di sini disebut dengan hal yang mutasyabihat, gitu kan, hal yang sifatnya masih samar-samar, misalnya butuh penafsiran banyak, gitu kan. Kemudian habis itu digunakan untuk mengambil suatu hukum, kaidah atau makna-makna dari teks wahyu. Jadi dibutuhkan penafsiran di situ atau ijtihad. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan itu selain memberikan kemanfaatan sekaligus menyisahkan berbagai dampak negatif bagi manusia dan alam semesta. Agama dan filsafat di sini membantu memelihara ilmu pengetahuan agar dapat berjalan sesuai perkembangannya, kemudian tidak menciptakan kerusakan. Misalnya begini, orang memiliki prioritas untung sebagai seorang pengusaha misalnya, berprioritas pada untung misalnya, sementara dia harus merusak alam. Maka itu dikatakan filsafat dengan agama itu sebagai penyeimbang dari konteks cara ilmu bekerja. Oke, mungkin untuk bagian D-nya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini berbicara tentang filsafat, kembali pada konteks filsafat ilmu agama dan filsafat agama, pengertiannya seperti apa. Nanti kita jelaskan pada pertemuan pertama. Yang intinya adalah kita akan belajar pada 3 komponen utama filsafat ilmu, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, aspek ontologi itu adalah berkaitan dengan teori tentang apa yang ada, yang merupakan objek ilmu sains. Jadi ontologi itu hanya bercerita tentang apa yang ada. Jadi kalau nggak ada, mungkin dia bisa bertanya kenapa sampai nggak ada, gitu kan. Kemudian masalah utama yang menjadi kajian ontologi adalah sifat objek dan hubungannya dengan subjek. Jadi sifat objek adanya bagaimana adanya, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, adanya di mana, gitu kan. Habis itu nanti pun akan bertanya misalnya bagaimana sampai dia ada, gitu kan. Misalnya ini ada produk nih, bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana. Habis itu bagaimana caranya sampai dia seperti itu, gitu kan. Habis itu apa realitas objeknya, nyata nggak wujudnya, gitu kan, atau nggak nyata, atau mungkin terpisah dari subjeknya. Yang kedua adalah proses epistemologi, yaitu bersentuhan dengan 3 persoalan. Pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan itu ada, gitu kan, apakah dia punya sumber, kalau enggak gimana, gitu kan. Yang kedua misalnya apakah misalnya dia bersifat sifat dasar pengetahuan itu apa, misalnya sifat dasar produk itu misalnya apa, gitu, kalau kita bawa di produk. Kemudian yang ketiga adalah
apakah itu pengetahuan itu bersifat benar atau salah? Jadi di sini ada kewajiban untuk bertanya. Jadi dua persoalan pertama berkaitan dengan apa yang kelihatan, fenomena ya, kemudian apa yang menjadi hakikatnya atau neumena. Sedangkan yang terakhir adalah soal mengkaji kebenaran verifikasi. Aspek epistemologi itu meliputi sumber, dari mana adanya, apa aja yang mendukung dia sampai dia ada seperti itu, tata cara penggunaannya gimana. Jadi dalam hal mencapai ilmu pengetahuan. Ketiga aspek aksiologis atau lazim disebut sebagai filsafat nilai ini meliputi nilai values yang bersifat normatif, gitu kan. Kemudian habis itu sampai pada aspek aksiologi. Aksiologi itu adalah sebagai suatu kondisi sine qua non, gitu kan, yang wajib dipatuhi dalam setiap kegiatan melakukan penelitian dalam pencarian pengetahuan. Aksiologi itu berkaitan dengan 4 kelompok persoalan, yaitu sifat dasar nilai, ragam nilai, ukuran nilai, dan kedudukan metafisik dari nilai itu. Oke. Jadi yang menjadi objek kajian filsafat itu adalah ilmu. Filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Jadi yang menjadi objek material filsafat ilmu, kajiannya adalah objek material itu adalah ilmu pengetahuan dan sifat-sifat hal yang merupakan hal-hal yang materialis. Dengan 3 komponen utama yang dimiliki tersebut, maka filsafat ilmu merupakan cara untuk mencari atau menghampiri, mendapatkan kebenaran yang hakiki dengan jalan terus-menerus mempertanyakan apa hakikat dari sesuatu. Hingga akhirnya kita akan sampai pada filsafat agama. Tapi saya pikir ini filsafat agama tidak usah kita bahas karena ini berkaitan dengan agama. Habis itu ada pengertian filsafat agama. Saya pikir perkuliahan kita untuk kali ini selesai. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya di minggu depannya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.